Jadi waktu Nita habis digampar, dia kayak noleh lagi gitu. Terus dia ngeliat ada pocong ngintip di jendela, guys. Teriaklah Nita di situ. Ketakutan dia ngeliat pocong itu. Nah, di situ ibunya seolah-olah normal lagi. Halo guys, ketemu lagi di pengalaman horormu. Nah, setelah kemarin saya membuat part satunya, minggu ini ada beberapa email masuk dari kalian-kalian yang mau berbagi pengalaman dan cerita lewat video di channel ini. Saya mau ucapin terima kasih banget buat kalian semua yang sudah antusias. Dan hari ini saya mau menceritakan sebuah kisah horor tentang arwah remaja yang sudah meninggal karena kecelakaan. Arwah itu datang kembali dan menyapa ibunya yang terlalu sulit percaya kalau anaknya sudah meninggal dunia. Tapi endingnya, satu keluarga malah diteror hantu. Gimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana karena hari ini kita akan membahas kasus mengerikan arwah adikku datang. Cerita ini dikirimin langsung sama Nita dari Jakarta lewat email. Halo Nita, terima kasih atas ceritanya. Jadi kisah horor ini diceritakan sama ibunya Nita sendiri ke Nita waktu beliau mengalami masa-masa kelam. Penampakan apa yang dilihat ibunya, firasat apa yang dirasakan ibunya, semuanya sudah diceritakan ke Nita. Cerita ini berawal dari kematian seorang anak remaja berusia 13 tahun bernama Arif yang adalah adiknya Nita sendiri. Jadi, dulunya Nita tinggal di salah satu desa yang ada di Lampung bersama ayah, ibu, dan adik laki-lakinya. Sayangnya ayahnya Nita meninggal dunia di tahun 2007 lalu karena penyakit jantung. Waktu Nita masih berusia 12 tahun dan Arif masih berusia 9 tahun. Sejak kematian ayahnya Nita, ibunya jadi kayak kurang semangat hidup gitu. Setiap hari ibunya selalu nangis dan termenung karena teringat dengan mendiang suaminya atau ayahnya Nita. Tapi tetaplah karena ibunya Nita harus membesarkan dua anaknya yang masih butuh dibiayai, ibunya tetap bekerja seperti biasa sebagai petani di ladang peninggalan ayah mereka. Cuma memang ibunya Nita sudah nggak seceria dulu lagi. Ibunya juga mulai menjauhi kumpul-kumpul tetangga dan juga acara-acara di desa. Jadi tetangga mulai memaklumilah perubahan sikap ibunya Nita yang menjauh dari mereka. Sehingga tetangga juga sudah jarang lagi berkunjung ke rumahnya Nita, guys. Karena para tetangga sudah kehabisan ide buat membangkitkan semangat ibunya Nita yang ditinggal meninggal oleh suaminya kan. Apalagi posisi rumahnya Nita itu agak berjarak dari rumah tetangganya karena dikelilingi hamparan sawah. Nah, kerabatnya Nita yang tinggal di Kabupaten Tangerang sini simpati akan kondisi ibunya Nita. Belum lagi biaya keperluan Nita dan Arif makin besar. Hingga akhirnya kerabatnya Nita ini menawarkan bantuan ke ibunya Nita dengan maksud menyekolahkan Nita di Tangerang. Semua biaya sekolah, biaya seragam, tempat tinggal, uang saku, dan lain-lain akan ditanggung sama kerabatnya itu. Setelah pikir-pikir panjang, akhirnya Nita setuju nih untuk pindah ke Tangerang dan menumpang di rumah kerabatnya yang baik hati. Setelah dinyatakan lulus SMP, Nita pun pindah ke Kabupaten Tangerang dan melanjutkan SMA-nya di sana. Sementara Arif yang baru mau masuk SMP tetap menemani ibu mereka di desa. Jadi setiap sepulang sekolah, Arif juga ikut pergi ke ladang menyusul ibunya untuk bertani. Karena cuma Arif satu-satunya yang tersisa menemani ibunya, ibunya ini sayang banget lah sama Arif. Di sisi lain, ibunya juga bersyukur guys punya anak laki-laki karena setelah ayahnya Nita meninggal, Arif dianggap ibunya agak sedikit membantu menggantikan peran ayahnya. Nita juga sayang banget sama Arif karena Arif ini saudara satu-satunya kan. Jadi Nita sering menyisihkan uang sakunya untuk ditabung dan dikirim buat Arif. Masa itu, walaupun keluarga mereka terpisah jarak dan maaf sudah nggak lengkap lagi, tapi mereka cukup bahagia. Nah, sifat ibunya yang tadi diam-diam itu mulai mencair lagi nih. Jadi ibunya mulai semangat lagi lah menjalani hidup. 1 tahun kemudian, di tahun 2011, waktu Arif libur panjang sekolah mau naik kelas 2 SMP, Arif ditawari sama kerabatnya yang ada di Tangerang untuk jalan-jalan sekalian menghabiskan waktu libur panjang sekolah bersama Nita. Karena Lampung dan Banten agak dekat, jadi rencananya Arif akan ke Kabupaten Tangerang pakai angkutan umum untuk ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, lalu lanjut dengan kapal feri ke Pelabuhan Merak Banten dan lanjut lagi naik mobil ke Kabupaten Tangerang ceritanya. Kerabatnya juga sudah kirim uang nih untuk Arif dan Arif sudah memesan tiket kapal untuk ke Pelabuhan Merak. Tapi seminggu sebelum Arif berangkat ke Tangerang, ibunya mimpi aneh guys. Jadi ibunya mimpi kalau Arif berdiri di depan pintu rumah dengan tubuh yang sudah berdarah-darah sambil nangis dan minta tolong sama ibunya. Bu,
Bu, gitu. Wah, mimpi apa ini? Kok seram kali? Habis bangun dari tidur itu kan, ibunya langsung nelpon ke Nita dan menceritakan mimpi itu. Awalnya Nita rada-rada takut lah sama cerita yang disampaikan ibunya. Tapi Nita, oh aku ingatin dulu ya, Nita jangan dihakimi guys. Jadi Nita yang waktu itu masih berpikir logis, bilanglah ke ibunya kalau mimpi itu bunga tidur aja. Dan bisa aja ibunya mimpi aneh gitu karena mungkin ibunya belum rela nih ditinggal sebentar sama Arif untuk liburan. Soalnya waktu Arif ditawari sama kerabatnya untuk nyusul Nita ke Tangerang, Arif kan senang banget nih bisa jalan-jalan dan ketemu kakaknya. Tapi ibunya macam agak nggak setuju lah Arif pergi. Alasannya sih nggak ada yang temani beliau lagi nantinya. Waktu ibunya lagi bahas mimpi itu sama Nita, ibunya sudah maksa guys supaya Arif jangan pergi ke Tangerang. Karena ibunya punya firasat nggak enak lah ceritanya. Cuma waktu mimpi itu diceritakan kepada Arif, dia berontak karena tiket sudah dipesan, dia juga sudah mulai mengemas beberapa barangnya dan dia bilang kalau dia pengen jalan-jalan sesekali keluar dari Lampung. Masa di desa terus bu? Katanya gitu. Ya udah, ibunya nggak bisa apa-apa lagi dan terpaksa menuruti semua keinginan Arif. Tibalah hari saat Arif harus berangkat ke Banten kan. Jadi ibunya itu nganterin Arif sampai ke Pelabuhan Bakauheni dengan hati yang senang tapi agak gelisah juga gara-gara teringat mimpinya yang seminggu lalu. Pokoknya selama perjalanan Arif dari Lampung ke Banten itu ibunya nelpon terus. Sampai Arif ini rada males juga katanya mau angkat telepon atau balas SMS ibunya. Beberapa jam kemudian Nita kasih kabar ke ibunya kalau Arif sudah sampai di rumah dengan selamat. Dah nih, puaslah hati ibunya dengar kabarnya Arif. Jadi selama sebulan Arif puas nih ya jalan-jalan sama Nita dan kerabatnya. Mereka sempat ke Dufan Ancol, main-main ke Puncak Bogor, bahkan pergi ke kota Bandung. Arif juga mendapatkan beberapa teman baru di sekitar kompleks perumahan kerabatnya. Tapi sayangnya teman-teman barunya Arif ini agak kurang baik lah kalau bisa dibilang. Soalnya mereka sering mengajak Arif untuk kumpul-kumpul sampai pulang tengah-tengah malam. Entah di manalah mereka ngumpul ini kan, tiba-tiba hanya 2 hari sebelum Arif seharusnya pulang kembali ke Lampung, Nita dan kerabatnya menerima telepon kalau Arif mengalami kecelakaan di salah satu jalan sepi yang biasanya dijadikan para remaja di sana untuk balap liar. Dan Arif yang posisinya waktu itu dibonceng sama pengemudi dinyatakan meninggal dunia. Malam itu Nita dan kerabatnya ya shock lah, tapi mereka semua nggak berani langsung kabari ibunya yang ada di Lampung karena takut ibunya lebih shock lagi kan. Dah, waktu mereka semua masih belum ngasih tahu ibunya, tiba-tiba habis sholat subuh ibunya nelpon Nita guys, nanyain keadaan Arif. Agak panik lah mereka semua, kok tumbenan ibunya ini nelpon juga. Ternyata ibunya mimpi lagi, mirip kayak mimpi sebulan yang lalu kalau Arif datang di depan pintu dengan badan penuh luka. Bedanya Arif sudah dibungkus kain kafan, sudah berbentuk pocong, dan Arif di situ bilang, "Bu, Arif pamit dulu." Mendengar mimpi yang diceritakan ibunya itu, tangis Nita dan kerabatnya langsung pecah di rumah sakit guys. Dan ya udah mau nggak mau mereka bilanglah ke ibunya Nita kalau Arif sudah meninggal dunia. Dah, bisa kebayangkan gimana sedihnya ibunya Nita waktu itu. Setelah jenazah Arif diurus, dikirim ke Lampung dan dimakamkan, mulailah Nita dan ibunya mengalami kejadian horor di rumah mereka. Beberapa hari sejak Arif dimakamkan, Nita masih tinggal di rumah ibunya karena memang libur sekolah kenaikan kelas kan lama, mungkin ada kali hampir 2 bulan. Nah, Nita memperhatikan sikap ibunya kembali berubah jadi pendiam, suram, merenung, dan sering menangis guys. Bahkan katanya Nita, sikap ibunya itu jadi lebih parah daripada waktu ayahnya meninggal dulu. Ibunya tetap mempertahankan kamarnya Arif dan merapikan barang-barang di dalamnya. Ibunya juga setiap malam menyalakan lampu kalau pagi dimatikan. Jendela kamarnya juga dibuka, dan ibunya sering bertingkah seolah-olah Arif memang ada di kamar situ. Kayak misalnya nih, kalau pagi ibunya mau masuk kamar, ibunya bilang, "Rif, bangun Rif, sudah pagi." Atau misalnya ibunya mau ke ladang, ibunya ngomong juga ke kamarnya Arif, "Rif, ibu mau ke ladang dulu. Kalau mau ikut nanti nyusul aja ya," pakai bahasa orang Lampung. Awalnya Nita mikir kan, oh ya udah, mungkin ibu masih kangen aja sama Arif. Paling nanti lama-lama berhenti sendiri. Ternyata makin lama bukannya berhenti, malah makin jadi guys. Suatu hari pernah kan Nita sama ibunya makan di meja makan. Ibunya ambil 3 piring. Ibunya taruh nasi untuk beliau sendiri, untuk Nita, dan satu lagi nih, nggak tahu untuk siapa. Terus ibunya taruh nasi dan lauk pauknya di meja depan kursi yang
masih kosong. Lalu ibunya bertingkah seolah-olah menyuruh orang yang nggak kelihatan itu untuk makan. Kaget kan si Nita, loh ibu ini ngomong sama siapa? Nggak lama kemudian, ibunya bawa piringnya dan piring satu lagi ke kamarnya Arif, dan ibunya makan di dalam kamarnya Arif, guys. Nah, kejadian yang kayak gini nanti saya ceritakan versi ibunya. Pernah juga ibunya tiba-tiba mencuci baju-bajunya Arif yang sebenarnya tersimpan rapih di lemarinya, tapi diangkut semua sama ibunya. Sampai disetrika pula sama ibunya. Di situ Nita penasaran kan, terus tanya ke ibunya, kenapa bajunya Arif ini semuanya dicuci? Di situ ibunya bilang kalau baju itu baju kotor, soalnya Arif baru pulang main bola sama teman-temannya. Kagetlah si Nita, kayaknya ibu ini depresi berat deh. Tapi Nita juga bingung ibunya mau dibawa kemana, karena mereka tinggalnya di desa, apalagi Nita juga masih SMA. Jadi dia juga bingung lah, apakah ibunya harus berobat ke rumah sakit jiwa atau ke psikolog mungkin. Tapi mikir lagi dia kan, takutnya biayanya mahal dan ongkos ke kota juga berat, karena fasilitas-fasilitas yang begitu kan nggak ada di desanya. Akhirnya dibiarinlah ibunya begitu, soalnya dia yakin banget ibunya masih waras, guys. Karena kalau masih sama Nita, ya biasa aja, normal. Tapi kalau ibunya lagi ingat sama Arif, atau ibunya pergi ke kamar Arif, itu yang membuat Nita merinding. Nah, pernah juga ceritanya suatu hari ibunya pulang dari sawah sekitar jam 6 sore. Habis bersih-bersih, mandi, sholat maghrib, makan, dan sebagainya. Terus ibunya ingat dong kalau Arif belum makan. Jadi ibunya langsung ke kamarnya Arif untuk manggil Arif makan. Ternyata ibunya teriak-teriak, guys, karena katanya Arif nggak ada di kamar. Keliling lah ibunya nyari-nyari Arif nggak ada. Jadi Nita nih ikutan panik kan, apalagi ibunya sampai mau keluar rumah untuk nyari Arif di luar rumah. Jadi waktu di ruang tamu, ditariklah tangan ibunya dan Nita bilang, "Bu, Arif sudah meninggal." Nggak lama digamparlah mukanya Nita sama ibunya. Nah, waktu dia digampar itu kan posisi ibunya masih di ruang tamu dan membelakangi pintu masuk rumah karena ditarik sama Nita supaya nggak keluar. Jadi waktu Nita habis digampar, dia kayak noleh lagi gitu, terus dia ngeliat ada pocong ngintip di jendela, guys. Teriaklah Nita di situ, ketakutan dia ngeliat pocong itu. Nah, di situ ibunya seolah-olah normal lagi. Nita, kenapa Nita? Terus ibunya peluk Nita lagi supaya Nita bisa tenang. Besoknya, karena Nita sudah nggak tahan, dia ceritalah ke teman-teman SMP-nya tentang apa yang dialami sama ibunya. Padahal dia malu nih mau cerita karena nggak enak nanti jadi bahan omongan orang satu kampung. Tapi di situ ada salah satu temannya Nita yang bilang, 40 hari biasanya arwah orang meninggal masih ada di sekitar rumah. Nah, temannya ini bilang, bisa jadi memang rasa kangennya ibunya itu terlalu kuat ke Arif, makanya arwahnya Arif bisa menemui ibunya juga. Di situ Nita percayalah sama temannya, karena memang meninggalnya Arif belum sampai 40 hari. Jadi Nita masih positive thinking kan, siapa tahu aja setelah lewat 40 hari arwahnya Arif sudah pergi dan ibunya kembali normal lagi. Suatu hari Nita kan hitung tanggal ya, akhirnya 40 hari sudah lewat. Seharusnya ibunya nggak bertingkah aneh-aneh lagi. Beberapa hari kemudian ibunya masih terlihat masuk ke dalam kamarnya Arif. Dan Nita mendengar samar-samar kalau ibunya ngomong sendiri di kamarnya Arif. Nita mikir, bukannya katanya sudah lewat 40 hari arwahnya nggak ada lagi. Nita yang penasaran langsung buka pintu kamar dan ngeliat ibunya lagi kayak ngelus-ngelus punggung seseorang yang padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Yang paling bikin merinding di sudut kamar, di sebelah meja belajarnya Arif, ada pocong lagi ketawa sambil ngelihat ibunya Arif, dan pocong itu kayak noleh ke Nita. Di situ Nita merinding. Di situ Nita langsung pingsan dan nggak ingat apa-apa lagi, guys. Sampai akhirnya Nita terbangun dan ngelihat ada beberapa tetangga sudah datang nih. Ada yang pegang minyak kayu putih, ada yang pijetin kakinya Nita, ada yang bantu kipas-kipasin Nita. Nah, di situ kebetulan ada beberapa teman Nita yang salah satunya, seingatnya dia, bapaknya orang paling religius di desa. Siapa tahu kan bapaknya bisa bantu karena dia sudah 2 kali nih ngelihat pocong di rumahnya. Akhirnya Nita diam-diam ngajak temannya ngobrol dan diajak ke rumahnya juga. Lalu ketemu sama bapaknya. Untung aja bapaknya siap bantu dan memanggilkan salah satu ustadz di kota yang bisa meruqyah. Besoknya ustadz itu datang, ibunya diruqyah. Selesailah masalah. Ibunya kembali normal lagi dan nggak bertingkah aneh karena ibunya sudah merelakan Arif pergi selama-lamanya. Beberapa hari kemudian ibunya berhasil menjual sawah dan rumahnya lalu ikut Nita ke Kabupaten Tangerang untuk tinggal
tinggal dengan kerabatnya. Di sana ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah kerabatnya yang tadi. Tapi video ini belum selesai karena masih ada versi ibunya. Sebenarnya apa sih yang dilihat sama ibunya di rumah itu? Ibunya lalu ceritalah karena beliau sudah ditinggal sama suaminya, ditinggal pula sama anak laki-lakinya, jadi beliau masih nggak rela dan otaknya masih kayak nolak gitu kalau hal itu beneran terjadi. Mulailah ibunya merenung, nangis sepanjang hari dan mikirin kok bisa Arif begitu cepat ninggalin ibu nak. Waktu beliau larut dalam kesedihan itu, tiba-tiba aja suatu malam beliau melihat Arif pulang nih, berdiri di depan pintu tapi nunduk aja dan nggak gerak sama sekali. Nah ibunya yang denial kan mengira kalau itu beneran Arif. Dibawa masuklah makhluk itu lalu diajak masuk ke kamarnya Arif dan diperlakukan layaknya seperti Arif anaknya sendiri. Ibunya mulai menyalakan lampu setiap malam dan buka tutup jendela setiap hari karena dalam penglihatannya Arif itu memang lagi tidur di atas kasurnya. Makanya beliau ngajak makhluk itu ngobrol, bahkan dianterin makanan. Nah, waktu kejadian di meja makan tadi, ibunya bilang kalau Arif ini disuruh makan tapi nggak mau guys. Arif tanpa ngomong cuma nunjuk kamarnya dia. Makanya ibunya bawa 2 piring dan mereka makan sama-sama di dalam kamar sampai nasi mereka habis. Walaupun pada kenyataannya Nita ngeliat kalau piring satunya lagi yang diantar ibunya ke kamar Arif itu masih penuh guys. Sampai Nita harus membuang makanan itu ke tempat sampah. Ibunya juga bilang dia mencuci bajunya Arif soalnya waktu ibunya masuk kamar Arif lagi-lagi nggak ngomong tapi cuma nunjuk tumpukan baju yang dilihat ibunya ada di lantai. Padahal baju itu masih ada di dalam lemari guys. Karena ibunya ingat biasanya Arif lepas baju kotornya di lantai sehabis pulang main bola. Makanya beliau bilang ke Nita kalau itu semua baju kotornya Arif bekas main bola. Nah waktu kejadian Nita melihat pocong setelah lewat 40 hari itu, sebenarnya apa yang dialami ibunya agak sedikit berbeda guys. Ibunya di kamar nih habis sholat isya. Sementara Nita ada di ruang tengah lagi nonton TV. Waktu ibunya sudah selesai melipat mukena, ibunya dengar kalau Arif manggil-manggil dari kamar sebelah. Bu, Ibu. Dan suara itu membuat ibunya Nita senangnya bukan main. Karena apa? Karena ibunya sudah lama banget nggak dengar Arif ngomong kan. Jadi suara itu adalah suara pertama setelah sebulan lebih ibunya nggak pernah mendengar suara Arif. Setelah itu masuklah ibunya ke kamar Arif dan beliau mulai ngobrol sama Arif. Nah di situ Arif bilang sama ibunya kalau dia kangen banget sama ibunya. Makanya ibunya langsung merangkul Arif, memeluk dan mengelus-ngelus punggungnya Arif. Yang tiba-tiba aja dilihat sama Nita. Nah, padahal Nita kan nggak ngelihat ada Arif di samping ibunya. Tapi yang dilihat Nita adalah pocong yang berdiri di sudut kamar menghadap ibunya sambil ketawa-ketawa. Kambing? Tikus? Aduh, kagetnya aku. Ntar. Oke, jadi besoknya habis diruqyah, Pak Ustadz jelasin ke Nita dan ibunya kalau makhluk yang selama ini mengganggu mereka bukanlah arwah Arif, melainkan jin yang memanfaatkan kesedihan ibunya Nita dan berpura-pura menjadi Arif. Ingat kan sama cerita ibunya tadi yang dia melihat Arif berdiri di depan pintu? Harusnya ibunya jangan pernah membawa masuk makhluk itu ke dalam rumah, karena tindakan ibunya itu artinya mempersilahkan jin itu untuk masuk mengganggu mereka. Makanya jin itu seenaknya mempermainkan logika ibunya dan membuat pikiran ibunya menjadi kacau balau. Ya karena tadi ibunya kan masih nggak rela kalau harus ditinggal Arif selama-lamanya dan ibunya masih denial atau nolak kenyataan kalau Arif ini sudah meninggal. Dan saking kuatnya energi dari ibunya dan sang jin pengganggu, membuat jin itu juga bisa menampakkan diri bukan hanya kepada ibunya, melainkan kepada Nita juga. Untungnya saat ini Nita dan ibunya sudah hidup normal serta menetap di Jakarta. Mereka juga selalu berziarah ke makam ayahnya Nita dan juga Arif setiap menjelang hari-hari raya Islam. Nita juga mau titip pesan pada kita semua jangan sampai berlarut-larut meratapi kesedihan, menangisi orang yang sudah mendahului kita. Karena bisa aja saking pengennya kita ketemu almarhum atau almarhumah, malah yang kembali bukan arwah mereka tapi entitas lain. Cukup ya, dikagetin sama tikus dan udah cukup belibet hari ini. Udah sekian aja cerita hari ini.
Jangan sampai kalian lewatkan cerita horor lainnya minggu depan dan kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa nonton. Like, komen, dan share, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau saya upload video baru. Sampai jumpa!